Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru, nafas kehidupan, dan kesempatan bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini. Saat ini kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami lewat bagian firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga memelihara dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di saat ini yang terdapat dalam Keluaran pasal 23 ayat 6 sampai ayat 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 3 September tahun 2025 adalah bertindaklah adil tanpa pandang bulu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengadilan adalah tempat seharusnya memutuskan perkara secara adil. Bila di dalam pengadilan tidak lagi ditemukan keadilan, berarti keadilan telah ditegakkan dengan cara pandang bulu, maka sesungguhnya keadilan telah kehilangan perannya. Firman Tuhan Allah hari ini menegaskan tentang larangan melanggar hak-hak orang miskin dalam proses peradilan. Tuhan Allah memerintahkan agar hak-hak orang miskin dilindungi dan dibela secara adil. Hakim dan mereka yang berkuasa harus menjauhkan diri dari dusta dan bersaksi palsu dalam proses peradilan. Mereka dilarang untuk menjauhkan hukum pada orang-orang yang tidak bersalah dan diingatkan untuk jangan membunuh. Dalam peradilan, mereka dilarang keras menerima suap, karena suap dapat menyebabkan pemutarbalikan kebenaran dan pudarnya integritas penegakan hukum. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegur moralitas penegakan keadilan yang korup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah menghendaki keadilan yang universal, tanpa pandang bulu. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan tanpa terpengaruh status sosial atau ekonomi seseorang. Semua orang, kaya maupun miskin, penguasa dan rakyat jelata, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana Yesus Kristus menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memihak
dan tidak boleh mengabaikan mereka yang lemah serta tertindas. Hal ini menjadi landasan bagi upaya mewujudkan keadilan yang merata bagi semua orang tanpa diskriminasi. Setiap orang merindukan kehidupan yang baik dan adil, di mana hak-haknya dihormati dan dihargai. Orang percaya dapat memahami, merasakan, dan melakukan keadilan ketika perhatian dan cinta kasih dinyatakan terhadap sesama tanpa pandang bulu. Dalam praktik peradilan, setiap aparat penegak hukum wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan Allah, menghindari kolusi, nepotisme, dan korupsi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersikap adil tanpa pandang bulu juga harus dipraktikkan dalam keluarga Kristen. Orang tua tidak boleh mempraktikkan kasih dengan membeda-bedakan anak, meskipun anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika praktik pilih kasih diterapkan dalam keluarga, maka kita sedang menghadirkan pribadi-pribadi yang egois, tidak adil, dan tidak peduli pada dunia sekitarnya. Saudara-saudara, renungkan dan ingatlah bahwa keadilan yang tak kenal pandang bulu adalah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Tuhan menolong kita melakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu, sebab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang cenderung suka pandang bulu dalam menerapkan cinta kasih, baik sebagai orang tua terhadap anak maupun sebaliknya, bahkan kepada siapapun dan di tempat manapun. Kasihanilah dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang tulus, sehingga kami mampu memperhatikan sesama kami tanpa pandang bulu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.